apa namanya menjadi penting kita mengelaborasi pengetahuan atau pengalaman atau pandangan-pandangan ini yang mudah-mudahan nanti bisa mewarnai kita ke depan. Nah, dalam kaitannya itu dialog kita ini akan bagi beberapa sesi gitu ya. Yang pertama mungkin kami meminta Prof. Hendra memberikan paparan awalnya mungkin sekitar 20 menit gitu ya. Lalu kemudian respon dari Bang Andrino, lalu kita buka dialog. Nah, dialognya biasanya kita tidak seperti terburu-buru kalau kita bikin webinar. Jadi silahkan aja mau raise hand atau memberi komentar, apa silahkan. Atau juga kalau tidak sempat ditulis di chat nanti saya akan sampaikan. Nah, sekedar informasi ini juga dari yang daftar itu dari berbagai lokasi dan berbagai latar belakang gitu ya, yang menambah kita tambah semangat karena selain dari beberapa negara di luar juga banyak dari berbagai daerah yang lain. Saya kira itu saja pengantar dari saya, lalu saya akan serahkan ke Prof. Hendra untuk memulai. Nah, lalu dari situ nanti saya minta Bang Andrinov untuk mengomentari atau memberikan pandangan. Silakan, Prof. Hendra. Baik, terima kasih Om Farhan. Disclaimer terlebih dahulu nih, yang akan saya sampaikan ini bukan materi kuliah saya. Jadi pengetahuan yang terkait itu sebetulnya mungkin teman-teman miliki juga. Jadi karena ini lebih banyak saya rangkum dari berbagai bacaan dan data yang yang ada gitu ya di uh, terkait dengan topik yang hendak dibahas ini. Jadi terima kasih Om Farhan dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Salam sehat selalu. Salam kenal juga bagi yang baru pertama bertemu dengan saya walaupun dalam uh, media Zoom ya. Sudah tampak ya Om Farhan? Sudah. Baik. Ya, judulnya sesuai dengan leaflet acara ini Indonesia Bersains. Nah, saya ingin mengartikan sains di sini sebagai ilmu pengetahuan dalam arti luas ya. Jadi barangkali juga termasuk teknologi atau engineering, bahkan mungkin social science. Jadi bukan natural sciences begitu. Um, untuk ada feedback ya Om Farhan? Sebentar. Untuk mengaitkan dengan materi yang lalu tentang habitus, belakangan ini saya banyak bersepeda begitu dan shoot video pakai drone saya begitu. Jadi ada yang memberitahu nih tentang IPAL Bojong Soang begitu. Lalu saya search di YouTube, wah iya banyak. Tapi ya begitu, kalau video dari masyarakat kita ya sekadar jadi tempat pelesir dan foto-foto. Sementara yang ketiga di bawah ini cuma satu-satunya barangkali nih yang menjelaskan bagaimana mekanisme kolam itu mengolah limbah begitu ya. Dan dia orang orang Belanda begitu. Jadi ini ya barangkali cermin juga begitu masyarakat kita dewasa ini yang saya khawatir bila kita belajar juga dari beberapa negara, barangkali kita nasibnya nanti seperti negara eh, negara ya kalau di sini Ghana begitu ya. Saya mendengar ini waktu saya masih dosen relatif muda tahun 90-an awal begitu ya dari seorang senior. Tapi kita lihat sama-sama Korea Selatan sekarang sudah boleh dibilang negara maju ya. Sementara kita mungkin seperti halnya
negara yang dibandingkan dengan Korea Selatan di sini yaitu Ghana ya masih negara berkembang saja begitu ya. Nah, jadi eh, dari buku yang saya baca di sini buku Huntington, em, budaya itu memainkan peran besar begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan budaya, saya menilai bahwa ipteks juga merupakan bagian dari budaya, bahkan peradaban begitu ya. Jadi ipteks telah mewarnai peradaban sejak zaman dulu dan seperti sinopsis yang Om Farhan buat, uh, sejauh ini rasanya tidak ada bangsa yang maju tanpa ditopang penguasaan ipteks. Nah, kalau kita melihat flashback ke awal Indonesia merdeka, sebetulnya Bapak Bangsa, Founding Fathers kita menyadari hal ini. Ini saya punya catatan dan ini rujukannya sebetulnya rujukan yang langka. Saya hanya punya fotokopiannya dan karena pindah kantor, pindah rumah, dan lain-lain, saya sulit menemukannya kembali. Kalau ada teman-teman yang bisa menemukan ini, apalagi kalau dalam bentuk soft copy, sangat bagus sekali. Jadi S. Brojonegoro di sini uh, bukunya berjudul Sejarah Pendidikan Indonesia, terbitan tahun 56. Jadi ini quote atau cuplikan dari buku tersebut begitu ya. Jadi tak lama setelah Indonesia merdeka, pengurus Permusyawaratan Pendidikan Indonesia itu mengadakan kongres pada tahun 1947 di Surakarta. Ada Bung Karno di situ dan ada nama-nama yang kita juga sudah kenal. Supomo, Ki Hajar Dewantoro, Rajiman begitu ya. Nah, masing-masing itu membawakan makalah, Ibu Bapak, teman-teman semua begitu ya. Nah, ini cuplikan dari makalah Supomo. Fungsi perguruan tinggi di Indonesia itu akan sama dengan di negeri-negeri modern di Eropa, Amerika, yaitu sebagai badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Badan untuk mendidik calon pemimpin-pemimpin yang memerlukan pendidikan tinggi guna masyarakat dan negara. Kalau Paking menyampaikan juga bahwa tujuan universitas itu menjadi koordinator dan pendorong dalam usaha mempelajari dan memperkembangkan, ini lucu istilahnya ya, memperkembangkan, kalau sekarang mungkin mengembangkan begitu. Memperkembangkan ilmu-ilmu dan memberi penerangan kepada masyarakat dalam membangun kebudayaan baru dan tata negara baru. Mendidik tenaga-tenaga yang dibutuhkan masyarakat dan perlu mendapat didikan secara ilmu pengetahuan. Nah, tak lama setelah itu, hasil kongres itu sebetulnya bila teman-teman juga sudah mengetahui ini, tentunya ini info ulangan aja. Tapi UGM itu didirikan tahun 1949 dan menjadi universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. UI dan ITB itu kan sudah ada ditinggalkan Belanda lalu kita teruskan begitu ya. ITB sendiri resminya jadinya oleh pemerintah itu tahun 59 begitu ya. Loncat ke tahun 60-an, Planetarium Jakarta didirikan Bung Karno tuh agar masyarakat Indonesia tak lagi percaya pada tahayul begitu ya. Oke, ini sekilas. Apa yang terjadi kemudian kita pada umumnya tahu ya, terutama yang seusia saya ini saya pakai kaos angkatan ini. Nah, lalu pertanyaannya kan apakah Indonesia bersains? Lalu bagaimana dengan budaya bersains itu? Apa sih yang dimaksud begitu kan? Nah, kita harus menengok ke belakang. Sejarah sains ini sebetulnya kan bukan baru puluhan tahun atau ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi kongres tadi itu sebetulnya semacam itu tuh sudah ada juga tahun 450 sebelum Masehi itu. Plato dan kawan-kawan itu ya sebagian mungkin ada tokoh fiktif ya di buku yang Plato tulis di situ. Tapi di situ ada tokohnya, ada Sokrates, ada nama-nama yang
mungkin sebagian tuh memang real ya, tentang cinta dan immortalitas. Saya tidak akan cerita isinya, teman-teman juga bisa baca di internet. Immortalitas ini menarik, teman-teman, bila kita baca dari buku itu. Saya merangkum di sini immortalitas itu bentuk pertama ya kita berketurunan itu immortalitas. Kalau kita lihat kuda sekarang ada, itu kuda tuh kayak abadi dari zaman Kubilai Khan begitu, mungkin lebih jauh lagi gitu ya. Padahal kan kuda yang Kubilai Khan ya udah pada mati semua. Yang ada sekarang kan eh, apa namanya offspringnya gitu ya. Lalu bentuk immortalitas yang lain ya yang kita kenal dengan agama begitu ya, dengan ada konsep surga dan ini mendorong orang untuk berbuat baik. Ya kita somehow gitu mengenang orang-orang yang karena kebaikannya itu artinya kita orang tersebut juga sudah immortal begitu di alam kita gitu ya. Nah, yang ketiga yang dibahas di buku tadi, kita tuh bisa immortal kalau kita mengembangkan knowledge, pengetahuan. Ini yang kalau dilihat-lihat tiga ini, saya non-Muslim tapi saya berteman dengan Om Farhan dan kawan-kawan ini, saya memetik tiga amalan yang tak pernah putus. Mohon diralat kalau saya salah dan mohon dimaafkan. Namun saya melihat ada kemiripan, ada paralelisme di sini, ilmu, sedekah, dan anak yang soleh gitu ya. Anak yang soleh tentu saja masuk ke offspring gitu ya. Nah, tapi ada yang keempat sebetulnya sekarang ini, virtual immortality. Bila teman-teman Google itu ada banyak channel yang membahas ini, ya. Ini terkait dengan AI, komputer dan lain-lain. Bisakah apa yang kita ketahui itu diupload ke apa suatu tempat gitu, lalu saya jadi punya cloning gitu ya di iCloud gitu ya. Om Farhan bisa berkomunikasi dengan saya kalau saya udah nggak ada itu dengan saya yang ada di iCloud gitu. Maaf, saya nggak pakai di cloud ya. Apakah seperti itu gitu ya? Nah, kita tahu semua beberapa cabang ilmu berkembang sejak itu dan sedikit aja ini saya tidak ingin kuliah filsafat, ini bukan bidang saya juga, tapi intinya uh, ada epistemologi dalam dunia ilmu pengetahuan ini begitu ya. Jadi kita tidak bisa sekedar tahu tentang sesuatu, tetapi apa yang kita ketahui itu gitu ya. Lalu ada beberapa tokoh filsafat yang saya ingin berikan sebagai contoh aja. Di sini ada Descartes, ada Kant. Descartes terkenal dengan cogito ergo sum, I think therefore I am. Tapi sebetulnya kalau kita baca apa yang dilakukan, maka dia tuh selalu mempertanyakan segala sesuatu. Jadi cocoknya sebetulnya dubito ergo sum gitu ya. Saya meragukan segala sesuatu karena itu saya ada gitu ya. Kant itu terkenal dengan konsep the thing in itself dan ini saya pikir sangat mewarnai science sekarang gitu ya. Kita nggak pernah bisa tahu tentang stroberi itu secara utuh, tapi karena keingintahuan itu maka berkembanglah science. Lalu Popper prinsip falsifikasi. Nah ini saya tidak akan bacakan intinya tadi bahwa gara-gara ingin tahu stroberi itu ya sebetulnya jadi berkembang macam-macam gitu ya. Lalu Kant ini masih tentang Kant. Kant tuh menyatakan bahwa we can only know the phenomenal world, but know nothing of the transcendent or noumenal world gitu kan. Nah ini sebetulnya terjemahan dari teori gagasannya Plato aja gitu ya. Tapi karena penasaran itu, maka sains itu berkembang. Nah, karena saya orang matematika, saya akan
sekilas tentang matematika, jangan khawatir saya tidak akan berbicara terlalu jauh. Kita ada di era industri yang eh, menjadi topik seminar, berbagai seminar, lalu kadang-kadang saya diminta juga gitu menyampaikan makalah dengan tema seperti apa peran matematika dalam industri 4.0 gitu ya. Lalu saya tampilkan ini, selalu saya katakan matematika itu sudah ada jauh sebelum perindustrian ada. Jadi kalau dipertanyakan perannya itu apa nggak salah gitu kan? Ya, ini berbagai ilmu pengetahuan yang dilukiskan dalam bentuk kartun oleh XKCD ini, aduh, Randall ya. Itu dia sarjana fisika tapi jadi kartunis ya. Ada bukunya juga. Nah, bagi dia matematika itu emang mengawang-awang jauh dari yang lain gitu ya. Tapi sebetulnya ini nyambung ya. Semua ilmu tuh apa bicara how nature works, how things work gitu dan matematika tuh how ideas hold gitu ya. Bagaimana suatu gagasan tuh berlaku gitu ya. Ya, ini saya kira karena waktu singkat, tapi bila teman-teman nantinya bertanya, ya yang dipelajari matematika itu gagasan memang. Jadi bukan objek fisik gitu ya. Ini tokoh matematika yang mungkin kalau teman-teman suka nonton film, ada film bagus The Man uh, Who Knew Infinity ya, The Man Who Knew Infinity ya. Ramanujan matematikawan yang di film yang jadi bintang film, maaf, yang diceritakan dalam film itu. Nah, tapi warisan matematika itu kan teman-teman yang kuliahnya agak-agak eksak itu pasti pernah bersentuhan dengan ini begitu ya. Dan paling tidak tahulah siapa Newton, Leibniz. Walaupun Newton juga fisikawan, tapi warisannya dalam matematika kita kenal di kalkulus gitu. Lalu belakangan kita punya berbagai ilmu-ilmu baru yang pada dasarnya sebetulnya akarnya juga statistika gitu ya, machine learning, artificial intelligence, big data, data science. Ini sedang marak kali. Dan di Perancis itu matematikawan yang meraih Fields Medal, jadi medali Fields, itu menjadi penasehat Presiden Macron dan dia menulis sebuah buku sebagai staf ahli itu dia menulis ini dan Presiden Macron kemudian tadi dalam berita menganggarkan 1,5 miliar euro atau setara 25,4 triliun program yang digagas oleh Cedric Villani. Dia pernah ke ITB, teman-teman. Programnya hingga tahun 2022. Nah, ini daftar isinya bisa dilihat. Bukunya sebetulnya bisa dicari juga mungkin PDF ya, bisa dicari kalau teman-teman tertarik. Tapi jangan tanya kepada saya nanti karena saya mungkin baru baca daftar isinya terus tenggelam dalam pekerjaan juga. Ya, kemudian big data ini suatu hal yang sebetulnya di negara-negara maju tuh ya bukan negara maju sih sebetulnya, tapi individu-individu yang melihat peluang Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain itu sebetulnya kan memanfaatkan big data ya. Sinyal saya tidak stabil, Om Farhan masih bisa dengar saya? Masih Masih aman ya? aman. Oke. Bagus. Oke, ini penutup. Mohon maaf saya terlalu cepat karena Om Farhan ngasih waktunya sedikit ya buat saya, jadi saya agak ngebut. Boleh, panjangin lah. Tapi ini tinggal sudah epilog ini, peran perguruan tinggi ya. Pada akhirnya kita akan berbicara lalu siapa dong yang harus mengembangkan sains atau apa namanya menjadi lumbung atau tempat sains itu mekar begitu ya, dimekarkan di mana.
tentu ada dua tempat, bisa di lembaga-lembaga penelitian dan juga di perguruan tinggi. Karena saya dari perguruan tinggi, saya berbicara peran perguruan tinggi. Dan kembali lagi, sebetulnya universitas juga bukan barang baru, walaupun dulu barangkali bukan seperti sekarang yang namanya universitas itu kita mengenal bukit apa tuh Plato itu akademia. Kata akademia kan dari zaman itu gitu ya. Plato tuh punya padepokan lah gitu ya. Aristoteles itu hidup pada masa yang kurang lebih sama. Nah, waktu itu ya universitas itu penelitian. Tetapi belakangan ada filsuf Cicero yang menyatakan bahwa perguruan tinggi itu tempat untuk membentuk manusia, begitu. Jadi pendidikan, penelitian dan pendidikan ini seperti dua sisi dari koin yang tidak terpisahkan. Walaupun kemudian kita dikenal tridharma begitu ya. Barangkali koin itu kan ada tepinya juga gitu ya. Nah, itu barangkali pengabdian pada masyarakat supaya menggelinding barangkali begitu ya. Nah, peran perguruan tinggi pada abad 12 sampai 19 dari berbagai bacaan tadi Om Farhan juga menyebut kita supaya tercerahkan itu ya perguruan tinggi itu memang menjadi institusi penyeimbang. Sebetulnya banyak cerita seru bagaimana apa namanya skolar pada zaman itu bergelut. Kita tahu Galileo Galilei kan dihukum oleh institusi keagamaan gitu ya. Dan baru tahun berapa tuh dinyatakan tidak bersalah? 90-an kalau nggak salah. 90-an kemarin begitu ya, dinyatakan diralat gitu ya hukumannya. Setelah tahu bahwa sekarang ternyata sains itu apa namanya ya menjawab banyak hal walaupun tentunya ada juga masalah dengan sains. Nah, universitas di Jerman itu juga baru menyadari belakangan mereka mengejar ketertinggalannya. Konon ini istilah yang agak aneh ya Om Igun, mengejar ketertinggalan dari Inggris Raya yang telah lebih dulu memasuki era industri. Ya, ini era yang tadi saya tampilkan. Ada juga versi lain era agrikultur, era industri, era informasi, era pengetahuan. Nah, ada buku yang dikarang oleh mantan Vice Prime Ministernya Cina, Li Langqing, tahun 2005. Bukunya berjudul Education for 1.3 Billion. Cukup tebal bukunya. Dia menulis banyak, ada bab tentang pendidikan dasar, ada bab yang lain juga. Lalu ini saya cuplik dari bab tentang pendidikan tinggi begitu ya. Jadi as well springs of newly created knowledge, universities are the source of new ideas, theories, technology, and schools of thought to emerge in a constant flow. Begitu ya. The success of universities lies in their ability to nurture large number of outstanding people. Jadi bukan sekedar ilmu pengetahuannya saja tentunya, juga lulusannya itu merupakan kontribusi besar daripada perguruan tinggi. Ada yang jadi Judin, mohon di mute ya ininya. Kan lain-lain anunya, mengajar kurang. Mas Tajudin, mohon maaf supaya terdengar yang lain di mute ya teman-teman. Makanya kita minta pembimbingan di masih ya. Mungkin harus host itu Om Farhan, Om Yasin. Ya, jadi alumni perguruan tinggi kan kita tahu banyak yang jadi political leaders, economic gurus dan seterusnya. Tentunya jangan lupa ya harus seimbang ya, jangan semua jadi politisi juga gitu. Yang jadi scientist dan engineers ini yang kita kurang nih di Indonesia ini. Elite scientists and engineers gitu ya, academic masters gitu ya. Singkat cerita, nanti saya punya data kalau teman-teman tertarik gitu ya. Tapi tentang perguruan tinggi ini, saya setuju dengan yang ditulis Li Langqing tadi. Jadi perguruan tinggi harus, ya ini barangkali klise, tapi saya mengelaborasi ya, kontribusi perguruan tinggi bisa mengembangkan iptek dan juga manusia yang produktif dan kontributif, memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, bekerja keras
selalu untuk mencapai hasil yang besar, mengedepankan nalar dalam kehidupan sehari-hari, tidak berhenti belajar, dan yang juga tak kalah penting ini, memiliki integritas. Memiliki etika juga barangkali harus saya selipkan ya kalau dikaitkan dengan topik sebelumnya. Tapi itu juga tercermin di sini, berdisiplin tinggi, menghargai waktu, bertanggung jawab, menghormati hukum, dan menghargai hak warga negara lain. Dan yang tak kalah penting, saya banyak berinteraksi dengan anak-anak karena anak-anak tuh membutuhkan, menurut saya, sosok anutan atau role model bagi mereka gitu ya. Di Indonesia role model tuh sangat langka. Kalaupun ada barangkali ya sudah mendahului kita ya. Jadi yang hidup sekarang nih mohon maaf saya sulit menyebut beberapa nama gitu ya. Mungkin saya bisa menyebut 3 nama atau sampai 5, tapi itu terlalu sedikit untuk negara Indonesia yang sangat besar ini. Bagi saya, baik pemerintah maupun masyarakat perlu bahu-membahu mewujudkan ini. Karena di awal tadi video Ipal Bojong Soang itu sebetulnya pemerintah udah membangun itu kolam pengolahan limbah. Memakai sains sih sebetulnya begitu ya. Tapi ternyata masyarakat kita juga hanya memakai itu jadi tempat pelesir foto-foto begitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga tahu gambar di leaflet itu kemacetan yang parah sekali. Peran pemerintah sebetulnya perlu untuk mengurai masalah itu. Saya kira itu teman-teman, ini yang terakhir kalau Om Farhan menyampaikan tadi bahwa saya itu selalu menyatakan saya nih tidak bermain di hilir, saya di hulu, tapi saya bangga bermain di hulu karena tanpa investasi di hulu, apa sih yang dapat diperoleh di hilir begitu ya. Saya kira saya berakhir di sini, Om Farhan. Terima kasih teman-teman atas kesabarannya. Makasih Mas Hendra. Sebelum saya lempar ke Bang Andrinov, sebenarnya kita minggu lalu sebelum dipaparkan pernah mendiskusikan ada hal yang mendasar yang tadi disampaikan oleh Prof. Hendra, yaitu apakah kita ini akan menuju kepada immortality atau extinction, jadi kepunahan. Jadi lalu legacy kita ini adalah di mana gitu. Tadi Om Hendra menyampaikan ada kira-kiranya yang dari mulai physical, spirit, mental, lalu juga yang terakhir ini bukan sesuatu yang baru gitu, sudah ada yang mencoba, nanti akan saya share mengenai juga disebutnya tuh philosoph economist. Jadi kita bisa berinteraksi dengan masa lalu karena dengan mesin learning itu apa yang dilakukan itu bisa direkam gitu kan. Jadi teknologi sudah sampai ke situ. Nah, jadi proposisinya itu adalah apakah yang kita lakukan sekarang itu bagian dalam mendorong immortality itu bagi perbaikan di masa depan, atau kita ini sebetulnya menjadi bagian di dalam menuju ke kepunahan. Ini perdebatan filosofikal di Phileb gitu ya. Jadi karena ada bangsa-bangsa yang punah juga kan? Ya, ada bangsa-bangsa yang punah. Saya kira Bang Andrinov dengan sudah mengantisipasi bahwa tidak akan punah dengan adanya aksi literasi gitu ya. Dan kita di sini pun saya rasa bukan ingin menjadi bagian dari yang akan punah. Nah, jadi proposisi itu menjadi penting. Tadi menyebut di Islam misalnya contoh. Ya, ada ilmu yang diamalkan, lalu ada anak saleh. Nah, kebanyakan sudah tidak ada ilmu, tidak saleh pula, gimana gitu kan. Banyak juga. Nah, jadi perdebatan ini penting, mendasar, bukan didrive oleh kepentingan sesaat. Nah, karena Bang Andrinov sudah pernah berada juga di dalam, saya tahu persis bagaimana berjuang. Nah, apakah keterlibatan seorang saintis di dalam itu justru akan mempercepat terjadinya kepunahan? Karena kalau kita lihat itu
istilahnya apa yang terjadi itu hanya sekedar memori sesaat. Kampungnya siapa Tami itu yang sudah kerendam tidak ada lagi perbincangan sekarang. Sebagai berita lalu diganti lagi. Jadi kita ini sudah pindah kepada apa ya, tidak dikasih kesempatan. Kalau saya pernah posting itu adalah mungkin bisa jadi cara yang terbaik itu seperti si buta dari gua hantu. Mematikan mata dari 6 indera untuk memperoleh indera-indera yang lain. Saya kira itu proposisinya, mudah-mudahan bisa diolah lebih jauh oleh Bang Andrinov ya. Silakan Bang Andrinov. Terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali ini diajak berpartisipasi, bisa mendengar Prof. Hendra. Kami temanan di Twitter, kadang-kadang berdiskusi. Ya. Saya menyimak dan memetik, ngintip-ngintip dan memetik ilmu dari Prof. Hendra. Tadi kunci-kuncinya sudah banyak sekali dibuka oleh Prof. Hendra. Ini bisa menjadi bahan untuk dikembangkan secara berseri sebetulnya apa yang disampaikan oleh Prof. Hendra ini. Ditambah lagi dari Mas Farhan barusan ya. Saya sebetulnya saya mau mungkin saya akan membawa ke subtema, tapi tema besar yang mungkin perlu diskusi khusus sendiri ya. Tapi saya akan menyampaikan sebisanya saja dulu di dalam kesempatan terbatasnya itu, yaitu menyambung bagian yang diungkap oleh Prof. Hendra. Ini sebetulnya kita harus bicara tentang peranan sains dan peranan saintis ya untuk mempengaruhi kekuatan terbesar atau organisasi terbesar yaitu negara. Jadi bagaimana hubungan negara dan sains, hubungan negara dan saintis ya, itu satu tema yang perlu ditindaklanjuti. Tapi saya mungkin nggak akan banyak bicara itu. Pertama, saya mau jawab berdasarkan pandangan subjektif dan terbatas saya apa yang diharapkan oleh Mas Farhan atau yang dilontarkan, apakah keterlibatan saintis atau peranan sains itu malah mempercepat kepunahan. Tentu saja sebaliknya. Justru kita pasti sama-sama tahu jawabannya. Justru untuk mencegah kepunahan, mencegah degradasi ya justru sains lah ya yang harus berperan ya. Apa yang terjadi ya di dalam di berbagai wilayah negara juga ya, degradasi apakah itu sosial, lingkungan, termasuk juga kemandekan pertumbuhan ekonomi, itu adalah karena kurang dan atau tidak efektifnya peranan sains ya. Nah, bukti saya ambil contoh-contoh kontemporer saja ya. Bukti empiris menunjukkan negara-negara yang sekarang tercatat sedang sukses atau belum lama ini sukses untuk jangka panjang itu tidak lepas dari peranan sains dan saintis ya, termasuk filsufnya ya. Kita tahu negara yang pertumbuhan kemajuan spektakuler adalah Tiongkok ya, dengan angka pertumbuhan sekitar 10% rata-rata per tahun selama 4 tahun. Itu kalau kita lihat perubahan gagasan yang dibawa oleh Mao itu tidak lepas dari peranan orang-orang dekatnya yang filsuf, yang pemikir ya.
Saya lagi nggak ingat nih nama-nama mereka, tapi saya tahu gagasan-gagasan kebijakan yang strategis dan fundamental itu adalah gagasan segelintir saintis yang dipercaya oleh Mao, ya. Dan mereka bekerja awalnya diam-diam menjelang yang saya maksud adalah Deng, ya. Sorry, bukan Mao. Yang saya maksud adalah Deng. Sorry, kok saya ke Mao, ya. Karena ya kita tahu tokoh modernisasi China itu, Tiongkok itu adalah Deng, ya. Dan dia dengan kemampuan leadershipnya dan kemampuan manajemen emosinya, dia bisa melewati situasi sulit di bawah tekanan Mao, ya. Tapi dia selalu ditemani oleh beberapa orang yang kelasnya filsuf, ya. Dan inilah yang kemudian rumuskan gagasan-gagasan besar, kemudian untuk powernya itu difasilitasi, didukung, dilindungi oleh Deng, ya. Nah, kemudian dia melembaga menjadi center-center, universitas, ya, yang mengalami kebangkitan, science and technopark yang dibangun di beberapa kawasan, dan itulah yang membuat terjadinya akselerasi kemajuan Tiongkok, ya, sejak tahun 80 sampai sekarang, ya, dengan perkembangan sangat spektakuler, ya. 20 tahun yang lalu Tiongkok masih dicemooh, masih diledek, ya, produknya apanya, tetapi 10 tahun kemudian orang kaget. 20 tahun kemudian orang tidak bisa mengingkari bahwa Tiongkok adalah kekuatan nomor 2 di dunia, bahkan hampir sama sebetulnya dengan Amerika Serikat, ya. Dan dia menyapu pasar yang tadinya dikuasai oleh Jepang, tadinya dikuasai oleh Korea, yang dikuasai oleh Taiwan, dia sapu, ya, ditinggalkan sedikit saja, sehingga dalam hal perdagangan internasional share-nya Tiongkok itu sekarang terbesar. Mungkin sebagai economic power masih nomor 2, tapi dalam share penguasaan pasar dunia, Tiongkok itu nomor 1. Itu tidak lepas dari peranan ilmu pengetahuan dan peranan saintis, ya. Kita tahu di tahun 70-an itu, di 70-an akhir itu, kemudian di awal 80-an, bagaimana Deng itu, ya, membalik arah hubungan luar negeri, mengundang Presiden Amerika datang ke Amerika, kemudian ngirim 10.000 untuk jadi mahasiswa di Amerika, kemudian pulang masuk ke pusat-pusat pendidikan universitas, dan itu jelas, sangat jelas itu adalah sumbangan sains dan saintis yang membuat terjadinya pertumbuhan yang spektakuler di Tiongkok. Tapi faktanya bukan hanya di situ. Kita kalau mau sebut negara lain yang berhasil dalam pertumbuhan jangka panjang, ya Jepang, ya Korea, ya Taiwan, ya Singapura, itu adalah peran dari saintis